Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdi C. Firmansyah dengan NPM 1852 dari Lokal Manajemen 4A akan membahas mata kuliah Kepemimpinan Strategik bab 14 dengan judul Penggunaan Metode Balance Scorecard dalam Kepemimpinan. A. Definisi Balance Scorecard. Balance Scorecard merupakan suatu konsep yang bertujuan untuk mendukung perwujudan visi, misi, dan strategi perusahaan dengan menekankan pada 4 kajian, yaitu pertama, perspektif keuangan atau finansial, 2, pelanggan atau customer, 3, bisnis internal atau internal business, serta yang keempat, pembelajaran dan pertumbuhan, learning and growth, dengan target yang bersifat jangka panjang. Balance Scorecard terdiri dari 2 kata. Yang pertama, balance, yang artinya berimbang, dan yang kedua, scorecard, yaitu kartu skor. Kata berimbang dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa kinerja organisasi atau individu diukur secara berimbang dari 2 aspek, yaitu keuangan dan non-keuangan, jangka pendek dan jangka panjang, internal dan eksternal. Kartu skor adalah kartu yang digunakan untuk mencatat skor hasil kinerja suatu organisasi atau skor individu. B. Balance Scorecard dan manajemen kepemimpinan. Ada hubungan yang kuat antara konsep balance scorecard dan manajemen kepemimpinan. Setiap pemimpin dalam mendukung pengambilan keputusan yang memerlukan analisis dan pandangan dari berbagai sudut pandang, dengan tujuan semua itu akan memberikan penguatan pada keputusan yang akan dihasilkan nantinya, di mana salah satu sisi yang ditekankan dalam balance scorecard dalam menghasilkan suatu keputusan yang memiliki nilai yang bersifat berimbang. Dan memang salah satu bentuk keputusan yang diberikan oleh pimpinan adalah memberikan nilai keputusan yang berimbang. Artinya, ia tidak bisa memaksa setiap keputusan dilakukan atas dasar mengejar profit yang tinggi tanpa memikirkan pengembangan kualitas karyawan seperti gaji yang mencukupi, tunjangan, jaminan hari tua, jaminan kesehatan, dan berbagai bentuk lainnya. C. Kerangka Balance Scorecard atau BSC. Ada banyak penelitian yang telah dilakukan tentang Balance Scorecard atau BSC, baik oleh peneliti domestik maupun asing. Secara umum, semuanya yang menekankan pada 4 perspektif Balance Scorecard, yaitu yang pertama finansial, kedua customer, 3 internal business, proses, dan yang keempat learning and growth. Menurut Sony Yuwono dan kawan-kawan, bahwa BSC memberikan sebuah kerangka untuk memandang strategi yang digunakan untuk menciptakan nilai dari 4 perspektif berikut. 1. Finansial, strategi pertumbuhan, profitabilitas, risiko dipandang dari sisi pemegang saham. 2. Customer, strategi untuk menciptakan nilai dan diferensiasi dari kacamata pelanggan. 3. Internal business process, prioritas strategi atas berbagai proses bisnis yang menciptakan kepuasan pelanggan dan pemegang saham. 4. Learning and growth, berbagai prioritas untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perusahaan, inovasi, dan pertumbuhan secara organisasional. Pada prinsipnya, 4 fungsi dari BSC tersebut harus berlangsung secara sinergis. Dalam konteks ini, BSC memegang andil untuk menciptakan sinerginitas dalam pembentukan proses manajemen. Ini sebagaimana dikatakan oleh Kaplan dan Norton bahwa perusahaan memegang fokus pengukuran scorecard untuk menghasilkan berbagai proses manajemen penting berikut. 1. Memperjelas dan menerjemahkan visi dan strategi. 2. Mengkomunikasikan dan mengaitkan berbagai tujuan dan ukuran strategis. 3. Merencanakan, menetapkan sasaran, dan menyelaraskan berbagai inisiatif strategis. 4. Meningkatkan umpan balik dan pembelajaran strategis. D. Bentuk, karakteristik, dan mekanisme balance scorecard. Menurut Bambang Sudibyo, sifat-sifat dan deskripsi berikut ini menggambarkan bentuk, karakteristik, dan mekanisme BSC secara singkat. 1. Instrumen pengukuran kinerja manajemen yang multidimensional. 2. Akomodatif terhadap kepentingan banyak kelompok stakeholders. 3. Berorientasi pada implementasi misi dan strategi. 4. Manajemen by Objectives atau MBO. 5. Operasional konkret. 6. Seimbang atau balance. 7. Hubungan sebab akibat. 8. Memberikan leading dan leading investors kinerja sukses. 9. Sistem manajemen era informasi. 10. Top down dan bottom up. 11. Strategic Business Unit atau SBU BES. Yang paling penting untuk disadari adalah bahwa penerapan BSC seperti dikatakan oleh Krillman pada tahun 1996 bukanlah sekedar menerapkan suatu instrumen pengukuran baru, karena penerapan BSC mensyaratkan adanya pergeseran cara berpikir yang fundamental dalam pengelolaan bisnis. Konsep strategi balance scorecard. Secara strategi, BSC berfungsi dalam membangun satuan kerja di lingkungan perusahaan. Pada saat suatu perusahaan berencana menerapkan konsep strategi dalam menjalankan suatu perusahaan, maka artinya perusahaan tersebut harus melakukan evaluasi terlebih dahulu terhadap konsep manajemen yang dijalankan selama ini. Strategi bersifat jangka panjang dan taktik adalah bersifat jangka pendek.
Sehingga jika kita melihat perspektif karyawan datang terlambat, serta kemampuannya dalam menghasilkan produk baru atau new product, yaitu apakah produk tersebut disimpan untuk mengejar kebutuhan jangka pendek atau jangka panjang. Sementara kita mengetahui konsep ini merupakan konsep yang bersifat jangka panjang. F. Manajemen kepemimpinan berbasiskan balance scorecard. Seorang pemimpin di sebuah perusahaan, jika ia berkeinginan menerapkan konsep balance scorecard sebagai salah satu alat pendukung analisis, maka dimensi konsep balance scorecard juga harus dilihat dari sudut perspektif global. Dengan tujuan konsep balance scorecard yang disusun tersebut memiliki kemampuan adaptasi secara global, sehingga risiko kegagalan dalam aplikasi dapat dihindari. Dan jika kita melihat pada ide dan keyakinan dari dikembangkannya konsep balance scorecard, jelas bahwa ini mengarah pada perbaikan yang berkesinambungan. Artinya, konsep balance scorecard memang disiapkan untuk membuat perusahaan masuk ke pasar internasional. Dengan begitu, menerapkan konsep balance scorecard tidak bisa dilakukan secara setengah-setengah. Dan lebih tegas lagi, Bambang Sudibyo mengatakan, BSC tidak cocok untuk eksekutif yang visi depannya pendek. Dengan kata lain, BSC hanya cocok untuk dipakai dan diterapkan oleh pimpinan suatu organisasi yang memiliki pandangan dan keinginan membawa organisasinya ke pasar internasional. Sekian materi yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.